Hai guys, jadi hari ini kita akan bahas tentang tips-tips Chloe Things 2 Week Shred Abs Challenge. Oke, jadi Chloe Things 2 Week Shred Abs Challenge ini sebenarnya tuh udah lama ada di YouTube videonya dari tahun 2019 yang lalu di bulan Agustus. Cuman thanks to TikTok jadi viral lagi sekitar 3 bulan yang lalu ketika di awal pandemi. Mohon maaf ya, saya tahu saya agak telat. Cuman ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya kan. Sampai di bulan ini udah 222 juta orang yang nonton videonya. Jadi di awal aku ngiranya video ini tuh kayak karena 14 hari kan ya. Jadi kayak hari pertama olahraganya ini, hari kedua olahraganya ini, dikirain beda-beda gitu. Tapi ternyata dia ini adalah satu video yang sama, workout buat abs, buat perut kurang lebih 10 menit dengan 21 exercise. Dan ini tuh dilakuin setiap hari selama 14 hari. Sama seperti alasan sejuta umat yang sudah membuat video-video ini, alasan saya mencoba adalah karena pandemi ini kerjaannya cuman makan, kerja, ngemil pas lagi kerja. Akhirnya perutnya jadi agak memblundar. Tujuan dari olahraga ini itu bukan buat nurunin berat badan sih, tapi lebih ke arah mengecilkan lingkar perut. Maka dari itu, progres yang dicatat selama 2 minggu ini tuh bukan dari berat badan ya teman-teman, cuman aku akan ngerekamnya dari berdasarkan lingkar perut. Jadi ini foto before aku, dan nanti kita akan lihat foto afternya. Aku pribadi ya, sebagai subjek dari eksperimen ini, itu dibilang fit banget enggak, tapi dibilang kayak memble banget gitu juga enggak. Karena aku pribadi olahraga setiap hari, tapi olahraganya itu yoga. Dulu banget sih aku pernah fitness lumayan lama, terakhir itu awal 2019 kemarin. Jadi udah 1,5 tahun ini nggak olahraga yang kayak loncat-loncat atau kayak nge-gym. Jadi beda jenis olahraga gitu loh. Mari kita mulai menonton penderitaan saya selama 2 minggu ini. Hari pertama itu banyak bolong-bolongnya. Bahkan ada beberapa gerakan kayak misalkan yang up and down plank itu gak bisa sama sekali. Jadi ketika itu udah diem aja nungguin. Cuman gak apa-apa karena setiap orang itu punya kekuatan sama kelemahannya masing-masing. Ketika berhubungan sama badan dan pasti beda-beda. Kayak misalnya saya lebih tahan yang gerakan-gerakan nahan diem gitu. Cuma mungkin kalian bisa jadi kayak itu susah banget kak, malah gampang loncat-loncat gitu ya. Nggak apa-apa, normal, karena semua orang beda. Yang penting adalah keep on trying, progress. Terus setelah melakukan fitness itu ya, kalian tidur kan, istirahat, terus pas bangun kalian akan merasakan perut yang sangat sakit. Jadi tuh perutnya bener-bener kram banget. Mungkin sebenarnya bukan kram kali ya, tapi ototnya mulai berkontraksi karena udah lama nggak digerakkan kan ya. Jadi terus dia jadi kenceng banget gitu, bersin salah, batuk salah, ketawa sakit ya. Cuman ya 2-3 hari pertama doang. Dan tapi yang baru pertama kali aku rasain adalah karena dulu waktu zaman nge-gym, kalau sehari abis latihan abs, besokannya tuh nggak boleh latihan abs lagi gitu. Jadi biar ototnya istirahat. Cuman di latihan ini kan kita jadilah abs challenge 2 minggu ya. Jadi setiap hari harus latihan absnya. Dan hari kedua itu menurut aku pribadi hari yang paling susah. Karena satu, nafasnya masih ngos-ngosan. Yang kedua, perutnya sakit luar biasa. Ketiga juga masih sakit. Keempat, udah lumayan. Udah mulai berkurang sakitnya. Tapi masih ngos-ngosan. Masih capek nafasnya jujur aja. Di hari ke-10, akhirnya itu aku pertama kali bisa workout non-stop. Maksudnya non-stop adalah kayak waktu dari hari pertama sampai ke-9 tuh kalau misalkan capek banget berhenti di tengah jalan, atau kayak ya pokoknya curang sih, intinya nggak boleh kayak gitu ya. Makin hari tuh sebenarnya makin lama makin kayak bisa makin progres. Tadinya bolongnya 3, sekarang bolongnya cuma 2, terus bolongnya jadi 1, gak berhenti sama sekali. Dan itu jujur kaget aja sih, terutama buat gerakan-gerakan yang aktif ya. Karena misalkan yang up and down plank yang hari pertama aku gak bisa sama sekali, itu memang aku paksain diri sendiri juga sih. Di hari kedua, hari ketiga tuh nyicil, ayo bisa sekali, ayo bisa 2 kali. Akhirnya di hari ke-10 tuh bener-bener full bisa ngikutin kayak videonya si Chloe. Yeay! Dan habis itu ya udah jalanin aja terus sampai hari ke-14 selesai. Dan inilah hasilnya.
Ya sebenarnya nggak beda jauh sih, kurang lebih secara total lingkar perutnya berkurang 6 cm. Lumayan, cuman nggak apa-apa. Kayak di foto after ini sebenarnya perut atasnya tuh udah mulai rata ya, cuman perut bawahnya masih agak menggelambir sedikit, nggak apa-apa karena dia memang harus memproteksi aset organ sangat berharga di perut perempuan, yaitu rahim. Kadang-kadang bisa gede, kadang-kadang bisa kecil, dan no need to worry, itu normal banget bahkan. Nah, kalau tips-tips, ada beberapa tips yang bisa aku kasih. Pertama adalah pemanasan. Karena aku pernah sehari tuh nggak pemanasan dulu, jadi badannya abis kerja gitu ya, abis kaku, terus abis itu langsung olahraga, itu ketarik. Otot kakiku tuh ketarik dan itu sakit banget lagi olahraga. Jadi pemanasan, stretching ringan dulu aja supaya badannya anget. Jadi waktu ngelakuin itu secara intens, nggak masalah. Tips yang kedua, atur waktunya. Karena kalau aku pribadi, waktu tuh aku ngelakuin ini pertama-tama tuh ngelakuinnya pagi-pagi. Nah, abis luar biasa berkeringat bersama clothing, pas jam kerja enggak fokus karena capek banget, bahkan aku sempat sakit waktu itu beberapa hari karena jadi capek banget badannya. Nah, abis itu di hari kesekian aku berubah jadwal aku jadi sore gitu ya, sore-sore malam gitu, supaya begitu selesai, begitu olahraga keringetan, enak, mandi, ganti baju, tidur. Terus tips yang ketiga, aku mau bilang atur makan ya, cuman aku sendiri juga makannya bandel jujur aja. Cuman ini habit aku pribadi, bahwa setiap pagi aku tuh akan minum air lemon sama madu, sama oatmeal, sama chia seed, dan pisang. Itu untuk membantu supaya pencernaannya lancar, jadi pengeluarannya juga oke. Terus juga kalau dari pengalaman aku pribadi ya, ini pendapat pribadi ya, kalau salah boleh banget komentar di bawah. Di awal, di hari-hari pertama itu pasti akan masih berantakan banget kalau memang basicnya nggak olahraga, kayak maksudnya bukan HIIT kayak aku ya. Jadi di awal tuh fokus aja di mencoba mengikuti gerakan, mencoba mengatur nafas. Atur nafas itu penting banget, kayak narik nafas itu ngebantu banget, apalagi kayak cuma 10 menitan. Terus setelah nafasnya mulai teratur dan mulai endurance udah mulai terbentuk, baru deh fokus bener-bener ke perutnya. Karena ingat, ini adalah latihan perut. Chloe selalu ngomong kayak kencengin perutnya karena itu ngaruh. Russian twist misalkan, ya fokus, harusnya berasa ototnya bergerak itu yang samping, atau ketika crunch itu harusnya upper abs gitu. Jadi perutnya tuh selalu dikencengin. Jadi mulai fokus supaya bagaimana ketika melakukan gerakan itu yang bekerja adalah perut, bukan si kaki, bukan si punggung, tapi si perut. Terus kalau misalnya udah, baru mulai bener-benerin postur. Karena jujur kalau kalian lihat video yang aku bikin, posturnya itu tetap lumayan banyak karena ada ngaco. Kayak misalkan waktu lagi plank itu terlalu ke atas, bagian belakangnya itu harusnya lebih rata lagi. Jadi kalau misalnya udah bisa ngatur nafas, fokus ke otot perut, terus fokus ngebenerin postur supaya makin maksimal. Sama yang terakhir adalah jangan buru-buru, pelan-pelan aja asli. Jadi jangan ketika kayak mountain climb itu gak usah kayak orang lari, pelan-pelan aja. Yang penting otot perutnya kerasa ketika kita ngelakuin itu. Jadi setelah melakukan 2 minggu Chloe Thinks Abs Workout Challenge ini, worth it nggak? Worth it sih, karena aku pribadi lebih seneng ngecilin perut lewat olahraga daripada lewat diet kayak diet iu gitu, karena gak bisa nahan makan. Dan selain itu tuh juga bangga gitu ya, dari yang hari pertama memble, terus di hari ke-14 udah bisa full, dari yang gak bisa up and down jadi bisa. Itu tuh juga bikin seneng, progres kayak gitu, dan badannya tuh kerasa memang lebih seger. Terus Mbak Chloe tuh juga titip pesan teman-teman bahwa 2 weeks abs workout challenge ini apakah 2 minggu terus berhenti? Enggak juga. Yang penting kita jadi mulai menikmati berolahraga, badannya mulai kebiasa, abis selesai dilanjutin lagi. Dan gak semua orang akan mendapatkan hasil yang sama, karena semua orang itu jenis badannya, jenis metabolismenya berbeda-beda. Mungkin di aku gak terlalu bisa kayak orang-orang lain yang perutnya terus tiba-tiba jadi kayak kenceng gitu, cuman berkurang. Kata Mbak Chloe, do not compare, jangan banding-bandingin, karena memang badan semua orang beda-beda. Dan yang terpenting adalah dilanjutkan kebiasaan olahraganya setelah 2 minggu dibentuk lewat ini. Jadi gitu dulu video untuk hari ini. Hopefully it's helpful. Let me know if you like this video. Kasih tahu, di like boleh, di komen boleh. Kalau yang udah pernah nyobain Chloe Think Challenge juga boleh kasih tahu struggle-nya apa. Atau mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, langsung boleh aja ke kolom komentar. So yeah, stay healthy and be happy. Bye!